pertanyaan Anda. Berikut pertanyaan akan dijawab oleh Abi dari Instagram Raditya. Assalamualaikum Abi, mohon bertanya apakah sah ibadah kita dengan ilmu yang kita dapatkan dari media sosial? Nah, kita lahir dari dunia media sosial, dari YouTube, Instagram dan sebagainya. Silakan Abi. Ilmu yang didapat dari media sosial ada dua. Ada yang benar, ada yang salah. Nah, sekalipun itu dikatakan ilmu, tetap kita harus konfirmasi. Tanya kepada guru. Ini pentingnya berguru. Karenanya salah satu syarat untuk mencari ilmu adalah berguru. Wa suhbatu ustadzin wa tulu zamanin. Hendaklah dia berguru supaya dia tidak salah informasi. Apalagi sosial media sangat luas. Di dalamnya ada apa saja. Apa saja yang dia dengar bisa dia dapat. Nah, tapi sekalipun dia merasa bahwa inilah ilmu, namun untuk memastikan kebenarannya kita harus bertanya kepada guru. Kita ini, Bapak Ibu, ada dua macam manusia. Pertama, manusia yang kosong. Maka tergantung siapa yang mengisi. Al-kubu yamdahu bima fi. Gelas yang kosong ini mengeluarkan apa isinya. Tergantung siapa yang mengisi. Diisi kopi, keluar kopi. Diisi teh, keluar teh. Nah, ketika otak kita kosong, tidak bisa kita memfilter, maka ilmu yang datang dari sosial media akan diterima semuanya. Tapi ketika kita punya filter, kita bisa menyaring, maka kita bisa, nggak apa-apa, aman. Namun kalau kita tidak bisa menyaring, pastikan bahwa kita berguru, bertanya kepada seorang guru. Itulah mengapa Rasulullah SAW ketika datang kepadanya seorang yang mau bertobat, dan orang ini sudah membunuh 99 orang. Lalu orang ini, kata Nabi, dia ingin berguru, takut salah. Tahu bahwa itu syaratnya bertobat, namun dia tidak tahu bagaimana cara bertobat. Kata Nabi, faja'a ila abidin. Datanglah orang ini kepada seorang guru, dia ahli ibadah, tapi nggak punya ilmu, ahli ibadah. Maka datang dia, wahai guru, iya, apakah tobatku diterima? Kenapa kamu? Aku membunuh 99 orang. Kata ahli ibadah ini karena nggak punya ilmu, wah nggak mungkin. Membunuh satu orang saja dosa kamu seperti membunuh semua manusia. Nah, bagaimana mungkin diterima oleh Allah? Terlalu besar dosa kamu. Kata orang pembunuh ini, kalau begitu aku lengkapi 100. Maka langsung dipenggal leher yang ahli ibadah ini. Lalu kata Nabi, summa ja'a ila alimin. Namun orang ini, kata Nabi, nggak pernah putus asa. Dia ingin mencari sumber yang benar. Mencari dalam pengembaraan yang panjang, bertemulah dia dengan seorang yang alim. Summa ja'a ila alimin. Begitu berguru, kata orang alim ini apa? Allah masih membuka tobat untuk kamu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selama bukan syirik, masih Allah terima tobat kamu. Tapi syarat, jangan kamu kembali ke kampung kamu. Karena itu kampung orang buruk, nanti kamu membunuh lagi. Begitulah pentingnya kita berguru. Ya. Intinya ilmu harus bersanad di sini ya gue. Ya. Baik, selanjutnya yang terakhir kami persilakan kepada Bapak Mulyanto. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para ustadz. Tema yang tadi adalah ibadah merupakan kebutuhan manusia yang mutlak. Namun pada saat-saat ini, ya tahu 2 tahun yang saat ini sedang berjangkit dengan yang sedang mendunia penyakit COVID-19. Yang itu ada prokes, ada masker ya, harus jaga jarak dan cuci tangan. Pertanyaan saya adalah, bagaimanakah cara mensikapi kita dalam hal ibadah jika dikaitkan dengan penyakit tersebut? Itu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya, Ustadz Taufikur Rahman. Jadi ada perubahan-perubahan banyak tentang wilayah-wilayah fikih di sini. Silakan, Ustadz. Ya. Quran surat kedua, juz kedua ayat 152 dan 153. Di mana Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita semua, bismillahirrahmanirrahim, fadkuruni alkurukum washkuruni wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah
innallaha ma'as sabirin. Maka ingatlah kamu sekalian hanya kepadaku. Jawab amarnya, azkurkum, niscaya. Bukan insya Allah loh, niscaya aku akan lebih ingat lagi kepada kamu. Jadi kalau boleh dicontohkan, ini tisu saya pegang. Di saat saya lepas, Bapak Ibu tolong jawab. Jawabannya insya Allah jatuh apa pasti jatuh? Pasti aku akan lebih ingat lagi kepada kamu. Untuk malaikat yang gak pernah ibaratnya berdosa, bertanding menang terus, wajar. Kenapa? Gak ada lawannya. Tapi yang hebat, dia bertanding, lawannya hebat bisa menang. Siapa? Inilah hamba Allah. Maksudnya kita telah diberikan kemarin normal tuh. Sebelum 2 tahun sebelum Covid. Nah sekarang diuji, kalau kita kembalikan kepada konsep ibadah, diuji hampir sudah 2 tahun. Bahkan udah ulang tahun corona. Betul ya Bu ya? Nah bisa enggak di mana ketakwaan kamu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Kalau kondisi lapang udah nyaman, udah. Sekarang diuji dalam kondisi sempit. Saya kasih analogi, Ustadz Agung. Jadi Big Boss di lantai 6, manggil anak buah di lantai 1. Dipanggil tuh namanya, sebutlah namanya Udin. Ya, nggak ada nama Udin di sini ya. Udin, dipanggil, nengok Udin. Bosnya cerdas, karena nih anak nggak mau nengok, dia keluarkanlah dompetnya. Diambil uang warna hijau, angka depan 1, nolnya 3, rada lecek, bau amis, ada goloknya. Apal ya Bu? Jatuh ke depan Udin, lagi sibuk kerja, ngelihat uang, berhenti dia, diambil masuk kantong, ngucap, ikan mas koki berwarna-warna, rezeki emang nggak kemana-mana. Ini bos ngasih uang pengen Udin naik, ternyata kerja lagi dia. Geleng si bos, oh husnuzon dia, mungkin 1000 kurang kali ya. Dibagilah yang kedua, silver angka 282, nolnya 3, 2.000 rupiah. Ternyata ada uang jatuh, berhenti, diambil, ngucap lagi Allahu Akbar. Soto kaki di atas tikar, emang rezeki nggak ketukar. Naik dia, jangankan naik, nengok aja ndak. Ternyata husnuzon nih bosnya, diambil uang ketiga, warna biru angka depan 5, nolnya 4, 50.000 rupiah. Diambil lagi. Naik dia enggak, nengok aja enggak, terus kerja. Bos makin geleng lagi, terakhir 100.000. Ternyata diambil, ngucap lagi Allahu Akbar hari ini. Naik jeep minum teh hangat, rezeki saya ajib banget. Tapi yang sedih, ini anak buah nggak naik ke atas. Padahal si bos pengen banget dia naik. Jangan naik dan nengok aja. Uang sudah habis, karena di negara kita paling besar baru 100.000. Bosnya cerdas. Dia carilah yang berikutnya, bukan uang. Memang bangunan baru jadi, dia cari pecahan hebel. Pecahan hebel dicari Pak. Dibidik dari lantai 6 dengan bidikan yang jitu. Kena kepala Udin, pala bocor, darah keluar. Udin melotot, Udin marah, pengen dongkol. Dia cari sumbernya, di atas bosnya lebih melotot lagi. Bisa kasih Udin marah sama Big Boss? Inilah kondisi kita. Mohon maaf. Di saat kemarin normal, rezeki yang 100.000 besar Allah bagi. Tender yang kecil 1.000 rupiah dibagi. Pengen lebih besar dibagi. Tapi mohon maaf, kontribusi balik kita kepada Allah rada kurang. Ayo jangan sampai Allah nyari pecahan hebel baru nengok kita. Ya maksudnya bukan Allah nyari batu bata. Allah kalau mau nyentil hambanya gampang banget. Makan nih enak karena 5 syarat. 1, emang lagi lapar. 2, ada teman makan. 3, makanannya badan kita sehat, betul-betul lezat. 5, gratisan, ajib rasanya. Tapi mohon maaf, begitu ajib berlebihan, lupa di badan ada sudah pabrik gulanya, udah ada musam uratnya. Begitu makan soto kaki, ngambil emping sampai 5 mangkok. Disentil sama Allah, kecil loh, dikasih penyakit sedikit Pak, nggak banyak, stroke. Dikit, enggak sampai sekontainer. Dikit baru ya Allah, yuk. Ya, dengan pertanyaan tadi bagaimana kita bisa menyikapi walaupun dalam kondisi sudah setahun lebih
jangan hanya prokes kita kedepankan. Tolong sebagai hamba beriman, Allah ajarkan di ayat 153-nya, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Maksud saya, tingkatkan lagi protokol ibadahnya. Bahasa saya sederhana, naik sepeda cahaya redup, memakai sal dan mukena. Perbanyak ibadah selagi hidup, menyesal di akhir tiada berguna. Wow, saya harus siap-siap bikin pantun juga nanti. Baik, terima kasih Ustadz Taufikur Rahman, Abi yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa sekali bagi kita dalam kesempatan kali ini. Pada intinya bahwa memang itulah hidup. Hidup adalah dinamika, lika-liku ibadah. Tetapi yang jelas Allah telah menyiapkan hadiah besar di depan kita nanti. Seperti yang Abi katakan tadi, jika kita disuruh memilih barang yang cepat rusak dan barang yang akan abadi. Tentunya orang yang berakal sehat adalah memilih barang yang bersifat abadi. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang dipilih untuk menyempurnakan kualitas ibadah kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa Damai Indonesiaku untuk hari ini, dan insya Allah besok di Ahad 13 Juni kami akan menghadirkan Kiai Haji Syarif Rahmat dan Ustadz Fatih Rishad. Agung Zulhak dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor, tentu sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك Amin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله bantulah kami hamba-Mu agar kami istiqomah di jalan-Mu. Jadikan kami sebagai pilihan dari hamba-Mu yang terbaik. Ya Rabb, mudahkan kami untuk selalu bersyukur kepada-Mu, berbagi kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan bantuan atas kelebihan nikmat yang Kau berikan kepada kami. Jadikan kami sebagai hamba-Mu yang pandai berzikir. Tiada waktu yang kami miliki kecuali kami membaca Al-Quran, kecuali kami menyebut nama-Mu, memuji nama-Mu setiap pagi dan sore. Wa husni ibadatik, ya Allah, bantulah kami agar kami selalu beribadah kepada-Mu, bersujud kepada-Mu, bangun di tengah malam dan merasa indah menyebut nama-Mu, meneteskan air mata di hadapan-Mu dalam keindahan iman karena kami hamba-Mu ya Rabb. Ya Rabbal Alamin, mudahkan kami untuk berbuat baik kepada-Mu, berbuat baik kepada hamba-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin.